Lampung, Tanjung Karang hadir Pak Guru. Saya sedang sakit pinggang, semoga saya cepat sembuh total. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, itu ada kalanya mengalami sakit pinggang ya, dan sakit pinggangnya itu rasanya subhanallah ya, sangat sakit sekali. Nah itu teman-teman, dan ketika kita belum memahami penyebabnya, kadang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu selalu berandai-andai ya, takutnya penyakit inilah, takutnya penyakit itulah, dan sebagainya teman-teman, sehingga kita stres. Banyak pikiran tentang apa yang sedang dirasakan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, perlu dipahami ya, bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sangat banyak sekali teman-teman, tetapi tidak semua orang itu komplit mengalaminya gitu teman-teman ya, karena setiap orang itu berbeda-beda kapasitasnya gitu teman-teman. Mungkin si A terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu cuman 80% gitu teman-teman ya. Si B mungkin juga bisa 60% terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatisnya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis gitu teman-teman ya, ketika kalian mengalami sakit pinggang gitu teman-teman ya, bagian sini nih, bagian belakang gitu teman-teman ya, sakit ya rasanya itu ya. Nah itu kalian harus konsisten dengan minumnya teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian konsisten dengan minumnya gitu teman-teman ya, nanti juga sakit-sakit pinggang itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan, tanpa kita bikin schedule. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian sedang mengalami sensasi sakit pinggang gitu teman-teman ya, kalian jangan banyak berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Kalian perbanyak saja minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, kemudian bantu juga dengan sering berjemur teman-teman, terutama bagian punggung ya, bagian punggung dan perut, tetapi usahakan bagian kepala itu jangan ikut terjemur dahulu teman-teman ya. Caranya gimana? Kalian duduk di antara yang panas dan yang teduh. Jadi bagian belakang masukin ke bagian yang panas, bagian kepala masukin ke bagian yang teduh. Sebaliknya juga sama, ketika kalian berjemur bagian depan ya teman-teman ya, bagian depan selonjorkan saja ke bagian yang panas, bagian kepala ke bagian yang teduh. Nah itu teman-teman ya. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus menghindari bagian kepala itu ikut terjemur secara langsung gitu teman-teman, dengan jangka waktu yang agak lama gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu masih mengalami sering mudah pusing gitu teman-teman ya. Ketika kita berjemur dengan jangka waktu yang agak lama gitu teman-teman, kita itu mudah pusing teman-teman, dan ketika pikirannya itu belum bisa berpikir wajar gitu teman-teman, kalau pusingnya itu karena memang sudah kepanasan gitu teman-teman ya, itu nanti kalian itu bisa menimbulkan kecemasan teman-teman ya, karena kalian berpikirnya yang lain-lain ya. Ketika pusing kalian berpikirnya, wah ini jangan-jangan kelayangan lagi, ini pasti nih gua beneran nih hari ini gua Nah itu teman-teman, itu yang salah. Sehingga nanti ketika kalian kepalanya pusing karena gara-gara terjemur, kalian cemasnya hadir. Nah makanya usahakan biar cemasnya tidak hadir gitu teman-teman, biar kalian pusingnya itu tidak hadir gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya berjemurnya itu diakalin gitu teman-teman, bagian kepala itu jangan ikut terjemur dahulu. Caranya duduk di antara yang panas dan yang teduh. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian selanjutnya ya, Pak saya dari siapa nih? Pak saya ini kalau komen tolong teman-teman ya, kalau seandainya berkomentar itu jangan disingkat-singkat, karena jadi sulit saya membacanya teman-teman, memahaminya itu sulit. Kayak macam sekarang nih, Pak saya MCT mindset mungkin ya, Pak saya MCT tiap hari udah hampir 2 minggu, mohon pencerahannya. Nah ini saya nggak tahu nih MCT itu apa, mindset atau gimana gitu teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi kalau misal mindset nih ya, Pak saya mindset tiap hari sudah hampir 2 minggu, mohon pencerahannya. Kalau seandainya ini dari mindset teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, sering mengalami mindset teman-teman, dan waktu itu saya lebih dari 2 minggu teman-teman, mindsetnya itu tiap hari nggak ada jeda teman-teman, dan mindsetnya itu kadang si BAB-nya itu kadang berair, kadang kayak macam berbusa juga gitu teman-teman ya.
Nah, ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sering mengalami mencret, itu biasanya penyebabnya dari panas dalam gitu teman-teman ya. Nah, tetapi Pak, dulu itu saya mengalami panas dalam itu mencretnya cuma selang 1 hari, 2 hari, kan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang udah berminggu-minggu. Kenapa ini Pak? Takutnya ini gangguan yang berbahaya. Kalau seandainya kalian sudah diagnosa sama dokter, sudah dicek sama dokter, cuman asam lambung saja, ya sudah teman-teman ya, kalian cuman asam lambung saja. Tetapi bagi kalian yang sekarang sedang mengalami mencret yang begitu lama, teman-teman ya, karena panas dalamnya begitu lama, teman-teman ya. Kenapa panas dalamnya begitu lama? Karena asam lambung jangan normal-normal. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kemudian mengalami mencret setiap hari karena kalian panas dalamnya setiap hari. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis panas dalamnya begitu lama? Karena penyebab panas dalam itu bisa karena dari asam lambung yang tidak normal. Selama asam lambungnya itu tidak normal, kalian akan terus mencret. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami mencret dengan begitu lama gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian benahi saja asam lambungnya teman-teman. Gimana caranya supaya asam lambung kita itu tetap normal, tetap stabil gitu teman-teman. Apalagi kalau seandainya panas dalam. Nah tangani saja panas dalamnya dengan cara seperti apa? Untuk saya pribadi waktu itu ketika mengalami mencret teman-teman ya, makannya saya banyak biar nanti hampas makanannya itu tambah banyak, nanti tambah seimbang dengan airnya, air BAB-nya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah, makanya ketika mencret itu saya dulu itu diperbanyak makannya, dipersering makannya itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, hindari panas dalamnya dengan cara seperti apa? Sering minum saja teman-teman ya, sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman ya. Kemudian bantu juga dengan sering konsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam gitu teman-teman. Contohnya kayak macam cincau gitu teman-teman ya. Kemudian rebusan labu siam, kemudian pepaya juga gitu teman-teman. Sering mengkonsumsi hal seperti itu. Kemudian kalian juga harus bisa menjaga jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam terulang kembali teman-teman. Contohnya kayak macam gimana? Makanan-makanan yang lumayan berminyak teman-teman ya. Kemudian makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi gitu teman-teman. Kemudian makanan-makanan yang bisa menyebabkan panas dalam lah pokoknya gitu teman-teman ya. Kayak macam pedas, santan, berlemak, kemudian makanan alot juga gitu teman-teman ya. Nah makanya hindari makanan-makanan tersebut gitu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik gitu teman-teman ya. Sekarang sedang mencret nih, sering makan saja, banyak makan gitu teman-teman. Kemudian sering minum juga, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian sering dibantu juga dengan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam kayak macam cincau, rebusan labu siam, kemudian pepaya. Kemudian menghindari makanan-makanan yang bisa memicu ada panas dalam lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dan ketika kalian konsisten menjaganya seperti itu teman-teman ya, mencret itu bakalan hilang dengan sendirinya teman-teman. Dan kemudian kalian ketika BAB-nya berbentuk lagi. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam gitu teman-teman. Nah makanya saya share pengalaman-pengalaman saya itu biar kalian itu tidak selalu berandai-andai kemana-mana gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, saya dulu saat mengalami mencret itu berpikirnya itu kemana-mana teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan pencernaan saya sudah mulai hancur nih dan sebagainya, sehingga menimbulkan ketakutan. Dan akhirnya ketika ketakutan terus berlanjut, akhirnya si cemas itu hadir lagi teman-teman ya, karena kita nggak memahami ya. Tetapi kalau misalnya kita memahami penyebabnya, nanti juga kita tanpa dikasih tahu juga kita itu bisa menanganinya dengan mudah dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya nih, Malang hadir sehat selalu Pak Guru. Alhamdulillah saya sudah mulai membaik berkat saran-saran Pak Guru. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis jangan terlalu khawatir gitu teman-teman tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kenapa saya katakan jangan terlalu khawatir? Karena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, bisa sembuh total gitu teman-teman. Kayak macam ini dari Malang nih, saya nggak pernah bertemu dengan dia gitu teman-teman, saya nggak pernah memberikan obat sama dia gitu teman-teman ya, tetapi dia itu bisa membaik. Nah itu teman-teman ya, karena dia itu konsisten menjaganya gitu teman-teman ya. Pola makannya dijaga dengan konsisten, kemudian pola hidupnya dijaga dengan konsisten.
kemudian pola pikirnya juga dijaga dengan konsisten. Kalau seandainya kalian konsisten menjaga hal seperti itu, teman-teman ya, tanpa obat pun kalian bakalan sembuh, teman-teman ya. Nah, itu patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah, itu teman-teman ya, hanya mengganggu saja, teman-teman, yang mengganggu terhadap apa? Terhadap perasaan kalian, terhadap pemikiran kalian, terhadap aktivitas kalian. Ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas, teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain kita serba takut, mau ngapa-ngapain kita selalu tidak percaya diri. Nah, itu teman-teman ya, takutnya beginilah, jangan-jangan beginilah, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu makanya harus bisa memahami ke sana bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Yang harus kalian lakukan itu adalah konsisten saja menjaga 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, dan kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah, itu teman-teman, karena untuk orang yang aslam itu kesenangan itu tidak ada sama sekali, teman-teman. Jangankan untuk tertawa lepas ya. Senyum aja kita itu ogah, teman-teman ya. Itu dulu saya gitu, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kemudian siapa lagi nih ya? Siapa nih? Aduh, barusan mana nih? Lewat nih, ke scroll tadi sama jempolnya nggak mau diem nih. Tadi siapa ini? Assalamualaikum Pak Guru, maaf jarang hadir sebab saya sudah sembuh sekarang. Buat pejuang aslam semoga cepat sembuh total. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Buat orang-orang yang sudah membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jadikanlah pengalaman ini menjadi lahan ibadah gitu, teman-teman. Ketika kalian sudah membaik, jangan tinggal diam, teman-teman ya. Ketika banyak yang yang berkomentar, saya belum membaik, saya sedang mengalami ini, saya sedang mengalami itu, tolong kasih pencerahan, teman-teman, bagaimana cara menanganinya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian sekarang sudah sembuh total itu, ya pengalaman-pengalaman kalian saat terkena gangguan asam itu tidak mubazir ya. Nah, itu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian pergunakan saja pengalaman kalian itu menjadi lahan ibadah, teman-teman ya. Ceritakan pengalaman-pengalaman kalian, bagi tip sama teman-teman yang belum membaik ketika sedang mengalami sensasi ini, kasih tahulah gitu, teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah membaik, tolong bantu untuk orang-orang yang belum membaik. Dengan cara seperti apa? Minimal kalian balas kolom komentar gitu, teman-teman ya. Pak, saya sedang mengalami ini, karena kalian sudah membaik, tolong dibantu gitu, teman-teman ya. Dulu sepengalaman saya menangani hal seperti itu, ditangani dengan begini, bla 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 dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya, biar pengalaman kalian itu menjadi lahan ibadah buat kalian sendiri gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian siapa lagi nih ya? Semalam tidur saya tidak, apa ini? Aduh, banyak yang disingkat ya. Semalam tidur saya tidak, YK itu nyenyak mungkin ya. Semalam tidur saya tidak nyenyak dan SKR lagi gelimpungan Pak. Oh gini, semalam tidur saya tidak nyenyak dan sekarang lagi gelimpungan Pak. Mungkin seperti itu pertanyaannya ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika kualitas tidur kita itu tidak baik di malam hari gitu, teman-teman ya, pasti, dan itu pasti gitu, teman-teman ya, besoknya kita itu kayak macam kurang fokus, kurang gairah, kurang semangat gitu, teman-teman. Dan itu berlaku bukan untuk buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis saja. Nah, itu teman-teman ya, orang normal saja ketika kurang tidur, kualitas hidupnya itu menurun di besok harinya itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya patokan buat kalian bahwa kualitas hidup kita itu di siang harinya itu bisa terpengaruh dari kualitas tidur kita di malam hari. Nah, itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, setiap harinya itu selalu mengalami rasanya itu tidak nyaman gitu, teman-teman ya. Lemah letih lesunya ada gitu, teman-teman ya. Kurang semangatnya ada, teman-teman ya. Kurang mood juga ada gitu, teman-teman. Kemudian pikiran itu kayak macam gelimpungan, ada rasa malas dan sebagainya, teman-teman. Pokoknya untuk hal-hal negatif itu hadir, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika mengalami hal seperti itu, teman-teman ya, kalian jangan pernah berpikir kemana-mana, kenapa nih saya sekarang begini nih, kenapa ini pagi ini sekarang begini nih. Jangan seperti itu, teman-teman ya. Coba ingat-ingat, apakah kualitas tidur di malam hari kalian itu baik?
Nah itu teman-teman, kalau seandainya kualitas tidur kalian di malam hari itu tidak baik, ya terima saja gitu teman-teman, ya jangan pernah kalian cemaskan. Terima saja kalau sekarang itu saya tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, itu karena memang tidurnya di malam hari itu tidak benar. Nah itu teman-teman, jangan pernah berpikir begini, kalian tidurnya di malam harinya itu nggak benar, sering terjaga juga, kemudian tidurnya juga kurang gitu teman-teman ya. Ketika kalian di pagi hari, siang hari, sore hari kalian ada rasa tidak nyaman, kalian berpikirnya kemana-mana. Kenapa ini nggak membaik-membaik? Kenapa saya mengalami lemah, letih, lesu dan sebagainya? Nah itu teman-teman, jangan ini hidup saya itu nggak lama lagi. Jangan seperti itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sebetulnya setiap sensasi itu bisa dijelaskan gitu teman-teman, dan itu kalau seandainya kalian berpikir dengan logika itu wajar. Kalau seandainya ada gangguan-gangguan yang lain yang kita hadapi teman-teman, kayak macam lemah, letih, lesu, kalau seandainya gangguan kita itu di malam harinya itu tidurnya itu terganggu, sudah pasti teman-teman ya besoknya kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman, dan itu wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena orang yang normal saja gitu teman-teman ya, kalau seandainya tidur di malam harinya itu tidak cukup gitu teman-teman ya, itu bisa berpengaruh ke keadaan dia di siang harinya teman-teman ya. Kayak macam kurang mood, kurang semangat. Yang dulunya strong gitu teman-teman, ketika bekerja malas melulu gitu teman-teman ya, kurang gairah gitu teman-teman ya, ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, pengennya itu pulang rebahan karena matanya udah mulai fler kayak macam orang mabok. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Makanya ketika sekarang teman-teman yang merasa ada rasa lemah, letih, lesu, kemudian kurang mood, kurang semangat gara-gara tidur di malam hari itu nggak benar teman-teman ya, terima saja. Nanti ketika kalian bisa menerima, kalian itu tidak berpikir kemana-mana teman-teman. Oh iya Pak, saya itu sekarang itu rasa tidak nyaman itu karena ketika diingat-ingat, malam itu saya tidurnya cuma 2 jam. Malam itu saya tidurnya cuma 4 jam. Kan seperti itu teman-teman. Berarti ini benar ya, kurang tidur. Nah itu teman-teman, dan ketika berpikir seperti itu bisa menerima teman-teman ya, langkah selanjutnya besoknya kalian itu bisa menanganinya dengan mudah tanpa saya kasih tahu. Berarti nih malam ini saya tidurnya harus cukup. Nah itu teman-teman, biar besok itu ada rasa nyaman. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda juga ya Pak, saya itu tidurnya udah nyaman nih. Setiap malamnya itu tidurnya itu udah 8 jam dalam satu malam, teman-teman ya. Tetapi kenapa ini udah berminggu-minggu saya tidurnya 8 jam dalam satu malam, tetapi udah berminggu-minggu juga kegiatan saya sehari-hari itu kurang mood, kurang semangat, ada lemah, letih, lesu, kemudian mudah lelah gitu teman-teman ya. Saya katakan kembali lagi ya, itu wajar juga gitu teman-teman. Selama pencernaan kalian itu belum membaik, kalian pasti akan mempunyai hal seperti itu teman-teman ya. Karena yang namanya lemah, letih, lesu, kurang tenaga gitu teman-teman ya, bisa penyebabnya itu bisa dari beberapa hal teman-teman ya. Yang pertama, bisa karena kualitas tidur di malam hari kita itu tidak baik. Nah itu teman-teman, kurang bagus lah gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya bisa dari kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman ya. Wajar kalau seandainya pencernaannya itu sedang error. Jadi menyerap energi dari makanan itu ya tidak normal gitu teman-teman ya. Nah itu makanya saya katakan wajar kalau seandainya pencernaannya sedang terganggu, ada rasa lemah, letih, lesu gitu teman-teman. Kemudian penyebab yang ketiganya, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami lemah, letih, lesu itu, saya katakan wajar kalau seandainya masih ada stresnya teman-teman ya. Karena stres itu bisa menguras energi kita dengan sangat cepat. Nah itu teman-teman ya, kalian makan banyak gitu teman-teman ya, ada lauk pauknya gitu teman-teman ya, ada sayurannya juga gitu teman-teman. Pokoknya kalau misalnya dilihat makanan tersebut itu gizinya komplit misalkan gitu teman-teman ya. Nah seharusnya ketika makan gitu teman-teman ya, kita itu normal ya, tenaganya hadir kan gitu teman-teman ya, kemudian moodnya hadir lagi, semangatnya hadir lagi karena energinya sudah terpenuhi kan gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika makan makanan tersebut gitu teman-teman, kenapa masih ada rasa lemah, letih, lesu, kemudian kurang mood juga di perasaannya gitu teman-teman ya. Ya wajar karena kitanya ada stres. Jadi ketika energinya masuk, kitanya selalu teringat dengan hal-hal negatif, akhirnya energinya itu cuma numpang lewat. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya,
stres itu lebih cepat menguras energi kita di dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, hindari stres teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berpikir tentang penderitaan-penderitaan yang kalian alami teman-teman ya. Patokan saja bahwa penderitaan yang kalian alami itu sekarang tidak berbahaya teman-teman ya. Tapi Pak, rasanya tidak nyaman. Namanya juga orang sedang sakit teman-teman ya. Terima saja. Yang harus kalian hindari itu ketika kalian tidak menerima, kenapa nih gua sakit, jangan-jangan nih gua gangguan yang berbahaya, itu nambah kecemasan, itu nambah stres teman-teman ya. Mau sampai kapan tubuh kalian itu terpenuhi kebutuhannya setiap harinya? Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya ketika kalian sudah makan, beres gitu teman-teman ya. Hindari pola-pola pikir seperti itu ke hal-hal negatif teman-teman ya. Alihkan dengan cara-cara kesenangan. Dengan cara seperti apa? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Dengan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, pikiran-pikiran negatif itu teralihkan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat teman-teman, apa yang kita senangi teman-teman ya. Tapi Pak, untuk melakukan hobi itu kok rasanya sekarang itu nggak seneng ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam, melakukan ini saya seneng banget, bisa tertawa, ada rasa semangat. Oh sekarang tidak. Butuh pembiasaan teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, semuanya kembali ya butuh pembiasaan. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu sekarang itu tidak menyenangkan karena kita sudah terlatih ke hal-hal negatif teman-teman ya, ke hal-hal penderitaan, ke hal-hal yang menakutkan. Umur gua nggak akan panjang lagi, napas gua serasa sesak, pasti ini tidak lama lagi akan terus seperti itu teman-teman. Tanpa disadari kalian terlatih ke hal-hal negatif, sehingga ketika kalian melakukan hal-hal positif itu tidak menyenangkan teman-teman ya. Nah makanya harus dilatih lagi gitu teman-teman. Cara melatihnya gimana? Terus lakukan aktivitas yang menyenangkan, walaupun saat ini kalian melakukan hobi yang menyenangkan itu tidak menyenangkan teman-teman ya. Kalau seandainya dilatih terus-terusan seperti itu, nanti lambat laun kesenangan itu akan hadir teman-teman ya, akan hadir, akan mulai menyukai, ada rasa bahagia di situ. Kemudian ketika ada rasa bahagia, timbul rasa semangat teman-teman ya untuk melakukan hal yang lainnya lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya lakukan dari mulai sekarang, paksakan saja melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Terus dari siapa lagi nih ya? Ini teman-teman ya, masih banyak ini di komentar masih banyak teman-teman ya, karena cuman saya itu suka dibatasi ya. Jadi untuk videonya itu tidak lebih diupayakan tidak lebih dari 20 menit gitu teman-teman. Sementara sekarang itu udah mau hampir 40 menit, kayak macam kemarin itu saya nggak terasa ya 1 jam, makanya kemarin itu di share-nya itu cuman berapa menit ya, 30 menit teman-teman, dan sekarang juga itu mau hampir 40 menit gitu teman-teman ya. Nah makanya saya akhiri dulu teman-teman videonya. Jadi buat teman-teman yang berkomentar kemudian belum terjawab juga, teman-teman jangan khawatir, saya akan sering ya menjawab kolom komentar gitu teman-teman. Semoga saja jawaban-jawaban saya itu menjadi pencerahan buat kalian gitu teman-teman, dan jawaban saya itu sesuai pengalaman saya gitu teman-teman. Karena saya itu jujur ya, saya itu bukan dokter teman-teman, saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli obat-obatan, saya bukan ahli medis teman-teman, tetapi saya itu hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Nah, makanya ini juga jadi patokan buat kalian yang sekarang belum membaik, bahwa gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu bakalan sembuh teman-teman ya, bakalan sehat lagi, bakalan kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan kalian itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jangan terlalu khawatir dengan gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Yang harus kalian lakukan itu adalah fokus di 3P-nya teman-teman ya, konsisten di 3P-nya gitu teman-teman ya. Menjaga pola makannya harus konsisten, harus fokus gitu teman-teman. Kemudian menjaga pola hidupnya, jaga pola hidupnya itu dengan konsisten juga. Kemudian jaga pola pikirnya, hindari stres, jangan terlalu berpikir tentang hal-hal negatif, jangan terlalu berpikir tentang penyakit gitu teman-teman ya, tidak akan membangun buat kalian lah. Nah itu teman-teman, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, biar pemikiran-pemikiran yang negatif itu teralihkan dengan kesenangan-kesenangan. Ketika kalian senang gitu teman-teman ya, semua sensasi itu terasa ringan. Dan ketika semua sensasi itu terasa ringan, yang padahal pada intinya itu ringan gitu teman-teman ya, kalian timbul ada rasa bahagia, kemudian kalian ada cuek, kemudian tanpa disadari kalian bisa beraktivitas yang menyenangkan. Apa yang kalian lakukan sudah mulai disenangi gitu teman-teman, tanpa disadari kalian itu lupa dengan yang namanya penyakit.
dan di situ kesembuhan total itu hadir. Nah itu teman-teman, karena setiap harinya itu sensasi sudah tidak ada lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja jawaban video saya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.